Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi atamma lana shahra siyam wa anana fihi 'ala al-qiyam wa khatamahu lana bi yawmin huwa min ajalil ayyam. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Wina Bahri Salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, dohir batin kita. Lisannya seringkali digunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam semua aktivitas kita, susah maupun enak. Itu semuanya adalah pemberian dari Gusti Allah, dan pasti dengan kacamata iman adalah baik untuk kita. Kemudian seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridho bil qadha. Maka insyaallah syukur yang demikian inilah akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah moga-moga kita semuanya berserta anak turun kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, renungan Idul Fitri 1 Syawal kali ini saya pakai dengan kata api, A-B-B-I. Apa saja kepanjangan dari api ini? Pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, mengucapkan kalimat A-nya adalah alhamdulillah sekaligus innalillah. Alhamdulillahnya bagaimana? Alhamdulillahnya kita sampai detik ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ibadah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita rampung, puasa kita bisa kita laksanakan bagi yang berpuasa. Tentunya yang tidak berpuasa, ya tentunya ada aturan-aturan main yang harus dikerjakan. Di antaranya kalau memang tidak puasa harus mengganti, karena itu adalah kewajiban yang memang harus dijalankan sebagai rukun Islamnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah alhamdulillah
kita bisa maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang kemarin. Innalillahnya apa? Innalillahnya adalah Ramadan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Amal ibadah sunat dilipat gandakan menjadi wajib. Amal ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang di Ramadan kemarin hebat-hebat semuanya, luar biasa. Surga dibuka, neraka ditutup. Dan rata-rata waktu Ramadan hampir semua umat Islam dadi wong apik, dadi orang yang luar biasa. Ini merupakan innalillah karena ditinggalkan oleh Ramadan yang hebat, yang dahsyat itu. Kita belum tentu akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Walaupun tetap kita akan berdoa, moga-moga takdirkan Ramadan yang akan datang bisa kita isi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kehebatan Ramadan yang kemarin tidak sama dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Ramadan yang kemarin itu adalah kehebatan-kehebatan khusus. Nanti Ramadan juga punya kehebatan khusus. Alias Ramadan yang kemarin tidak sama dengan Ramadan yang akan datang. Maka kalau sampai kita kemarin kelewatan atau terlewat, tidak memaksimalkan, menjadi renungan kita bersama bagaimana cara memaksimalkan kita supaya nanti bisa merebut di Ramadan yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kadang di akhir Ramadan itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala menangis kecuali manusia. Manusia rata-rata kalau kemudian Ramadan habis, bahagia, senangnya luar biasa. Apa enggak boleh? Boleh. Karena kita adalah lagi berjuang melawan hawa nafsu. 1 bulan penuh didekat sama Gusti Allah, maka kita bahagia, sudah selesai. Ya. Tapi kadang kebahagiaan kita ini tidak sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf, kadang kita kemudian hanya melihat dohirnya saja. Nek Ramadan mari, hari raya Idul Fitri, klambine anyar, jajane akeh, terus kemudian rumahnya dicet. Kadang mohon maaf, omahe dicet, wonge gak poso. Masya Allah, ini kemudian jadi masalah. Jadi masalah yang luar biasa. Karena memang kadang terjadi demikian. Bahkan mohon maaf, puasa tapi tidak sholat, atau malah dibalik, sholat tapi tidak puasa. Ini juga sama, menjadi masalah. Sebab itu adalah rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Islam. Hadirin jamaah rukumullah, padahal laisal ain liman lahu labisal jadid walakin ta'atihi tazid. Yang namanya Idul Fitri itu adalah bukan klambine sing anyar, jajane sing akeh, rumahnya dicat, bukan. Itu juga baik, penting. Tapi yang terpenting dan yang luar biasa adalah bagaimana akhlak kita, hati kita, amal ibadah kita, apakah sudah meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan untuk kita bersama bagaimana kualitas keimanan kita selama 1 bulan digembleng. Maka 11 bulan harus kita samakan dengan seperti Ramadan. Yang kedua, kata B-nya adalah perbanyak berdoa. Berdoa ini adalah sangat luar biasa. Kenapa? Ad-du'a yughayyiru takdir. Doa bisa merubah takdir. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka doa ini punya kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Maksimalkan. Nah, doa kita apa? Seperti tadi yang disampaikan, ya Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Ramadan yang kemarin ya Rabb bukan Ramadan yang terakhir, tapi takdirkan saya, kami yang hadir saat ini beserta anak turun kami ya Rabb bisa menjumpai pada Ramadan yang akan datang, dan bisa memaksimalkan dengan selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penting. Jika saat kapan terserah,
kita baca doa itu mungkin waktu sujud, silakan. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafalkan. Kalau tidak selain bahasa Arab maka cukup dalam hati. Karena di saat sholat itu maksimal doa kita sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, B-nya adalah bertekad. Amalia selama Ramadan kita maksimalkan supaya bisa kita laksanakan pada 11 bulan yang akan datang. Gusti Allah sudah mendiklat kita rutin baca Al-Quran. Maka Ramadan kemarin rata-rata kita itu pegang Al-Quran. Bahkan HP ini kasih aplikasi Al-Quran. Atau minimal kita suka, senang dengan Al-Quran. Seringkali khataman Quran di sini tadarusan. Maka bagaimana setelah Ramadan harus diupayakan ada kemiripan. Ada kemiripan terkait dengan cinta dengan yang namanya Al-Quran. Bagaimana qiyamul lailnya? Kalau kemarin kita sholat tarawih rutinnya luar biasa, maka setelah Ramadan tetap qiyamul lail dalam bentuk nuansa yang beda, yaitu di sepertiga malam. Maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kemarin Ramadan rata-rata loman kabeh, dermawan kabeh, wis to gak ana wong medit. Tapi ketika setelah Ramadan jangan kembali pada setelan awal. Ayo tetap sedekah, tetap loman. Karena orang yang loman, orang yang dermawan adalah pasti disenangi Gusti Allah, pasti disenangi manusia, pasti disenangi malaikat, termasuk baginda Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf kalau bakhil, kalau medit, yang senang adalah setan. Maka kita harus paham, rezeki yang diberikan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita memberikan kepada orang-orang yang berhak, termasuk zakat dan lain sebagainya. Orang yang kaya tidak mau zakat itu dosanya lebih besar daripada maling. Lebih besar daripada maling. Kenapa? Karena orang yang waktunya zakat, orang kaya tidak mau zakat, maka dia sebetulnya adalah mengambil hartanya orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Maka dosanya lebih besar daripada maling. Hadirin jamaah rahimakumullah, dilatih Gusti Allah disiplin, dilatih Gusti Allah jujur, dilatih Gusti Allah zikir, itikaf. Maka itu 29 kali atau 30 kali dilatih sama Gusti Allah, luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang paling hebat lagi adalah yang ke nomor 4 terakhir, yaitu kata I. I-nya apa? Istiqomah dalam berbuat baik dan menjadi orang baik. Ayo kita istiqomahkan menjadi orang yang baik dan selalu jadi orang yang berbuat baik. Kenapa? Sebab manusia punya karakter, ada jeleknya, ada baiknya. Maka kalau orang itu kelihatan baik, berarti memang akeh APE, LED. Tapi kalau kemudian orang itu jelek, maka banyak jeleknya, APD. Tapi podo-podo punya APE, punya jeleknya. Cuma durasi atau mungkin prosentasenya beda. Nah ini apa? Ayo dilatih. Walaupun mungkin ada yang banyak jeleknya, banyak baiknya, ayo dilatih menjadi selalu orang-orang yang baik. Maka istiqomah ini dilatih terusan. Baik kepada siapa? Baik kepada semua orang, baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada orang tua kita. Orang tua kita yang sudah mengandung kita 9 bulan, kemudian memberikan asupan gizi, nutrisi, membiayai sampai detik ini kita menjadi luar biasa. Itu tidak lain karena curahan, sejarah dan jasa dari orang tua kita. Maka mestinya hari ini yang pertama kali kita sowani, kita silaturahimi. Jika memang orang tua kita masih hidup, maka mestinya orang tua kita didahulukan. Bagaimana yang panjang? Minimal ditelepon, minimal di voice call. Maka kemudian di video call dimintakan minta maaf sementara, nanti ada kesempatan segera merapat kepada beliau, minta maaf, minta doa dan minta restunya. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah pangeran sing katon. Gusti Allah yang kelihatan itu adalah orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jika orang tua kita ridho, maka Gusti Allah juga ridho. Jika orang tua kita tidak senang, maka Gusti Allah juga tidak senang.
Maka manfaatkan momen hari raya Idul Fitri kali ini dengan pertama kali kepada kedua orang tua kita jika masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, doakan setiap saat, setiap kapanpun, doakan kepada kedua orang tua kita, moga-moga semua amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kepada hakul adami, jika kita punya hak-hak yang terkait dengan kemanusiaan, ada hutang-hutang, selesaikan. Ada mohon maaf mungkin kurang pas kelakuan kita, perbuatan kita, segera minta maaf. Maka musafaha, orang yang salam-salaman ketemu dengan orang lain, syukur-syukur diucapkan dengan perkataan permintaan maaf, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kemanusiaan. Tapi hutang tetap lanjut. Jangan kemudian salaman selesai, hutang selesai, tidak. Hutang masih tetap harus segera disaur kecuali orangnya mengikhlaskan, beda lagi. Termasuk hadirin jamaah rahimakumullah, ayo Ramadan kemarin dilatih sama Gusti Allah, istiqomahkan latihan didikte sama Gusti Allah. Latihan didikte sama Gusti Allah. Maksudnya apa? Kita kalau didikte sama Gusti Allah, ngapi wong apik, ngapi wong elek. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, gampang. Yang sulit itu berbuat baik kepada orang yang jelek kepada kita. Maka kita harus latih didikte sama Gusti Allah. Jangan sampai didikte sama manusia. Kalau didikte manusia, ngapi wong apik, ngeleki wong elek. Ini namanya didikte sama manusia. Jangan, kita ayo latih. Naik derajat kita. Ramadan sudah luar biasa. Ayo kita latihan didikte sama Gusti Allah, berbuat baik kepada orang yang baik, berbuat baik kepada orang yang jelek pada kita, karena itu adalah ciri-ciri wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ciri-ciri ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Moga-moga yang singkat ini mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan alhamdulillah selalu merasa diri kita adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merindukannya namanya Ramadan. Perbanyak doa dalam semua aspek kehidupan kita, bertekad untuk menjadi orang-orang yang mirip seperti Ramadan, dan kemudian ayo istiqomah selalu menjadi orang yang baik dan berbuat baik kepada siapapun. Moga-moga bermanfaat, moga-moga barokah, dan moga-moga ditolong sama Gusti Allah, mendapat petunjuk hidayah dari Gusti Allah, dan moga-moga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dunia sampai akhirat. Dan moga-moga kita Ramadan kemarin sudah sukses, sehingga pas ucapan kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Rabb, wahai Zat yang karim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya adalah orang-orang yang kembali suci, kembali yang ahli surga, kembali orang yang bagus, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Kula amin wa antum bi khair. Moga-moga setiap saatnya kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.